Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Halimah, nomor absen 22 dari kelas 10G. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, yang pertama tentang latar belakang masalah. Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan maritim yang muncul sekitar abad ke-7 di Pulau Sumatera dan berpengaruh signifikan terhadap sejarah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Nusantara bagian barat. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Melayu kuno, di mana Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Sehingga secara keseluruhan berarti kemenangan yang jelas gemilang. Ibu kota Sriwijaya terletak di Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Melaka, yang merupakan jalur perdagangan internasional penting antara India dan Tiongkok. Letak strategis ini memungkinkan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10. Namun, pada akhir abad tersebut, Kerajaan Medang di Jawa Timur mulai menantang dominasi Sriwijaya sebagai kekuatan bahari baru. Berdirinya kerajaan. Kerajaan Sriwijaya resmi ditegakkan oleh Dapun Tahyang pada 16 Juni 682 Masehi. Hal ini tertulis dalam Prasasti Kedukan Bukit yang juga dijuluki Prasasti Proklamasi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan kerajaan bersorak kebudayaan India. Kerajaan ini menjadi yang tertua ketiga di Indonesia, setelah Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kutai Kuno. Prasasti-prasasti dari Kerajaan Sriwijaya ditemukan berbahasa Melayu kuno. Artinya, hubungan antara penguasa dan rakyat terjalin erat. Sedangkan untuk dua kerajaan sebelumnya menggunakan bahasa Sanskerta dalam prasastinya. Bahasa tersebut dinilai sebagai bahasa tingkat tinggi yang hanya digunakan oleh kaum agamawan India kuno. Dilihat dari pengaruhnya yang luas melintas laut dan selat, para peneliti meyakini bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan bahari di zaman dahulu. Kerajaan ini pernah mempersatukan bagian wilayah Nusantara di awal sejarah sebelum kerajaan lainnya berkembang. Bukti berdirinya Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti ini berisi angka tahun 686 Masehi yang dituliskan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, bukti-bukti berupa artefak. Hubungan antara Nusantara, Asia Tenggara, India, dan Cina yang sudah ada sejak awal Masehi. Yang ketiga, catatan dari Yi Xing, seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang yang menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Masa kejayaan. Masa kejayaan Sriwijaya terjadi sekitar abad ke-7 hingga ke-11 Masehi. Berikut adalah beberapa pencapaian utama pada masa kejayaannya. Yang pertama, pusat perdagangan maritim. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang-barang dari India serta Tiongkok. 2. Pengaruh agama dan pendidikan. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Banyak biksu dari Tiongkok seperti Yi Xing singgah dan belajar di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ekspansi wilayah. Sriwijaya merupakan wilayah yang luas, termasuk Sumatera, Semenanjung Malaya sebagian Jawa, hingga ke Thailand dan Filipina bagian selatan. 4. Hubungan diplomatik yang kuat. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan dinasti Tang di Tiongkok dan kerajaan di India
untuk memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan agama. Yang kelima, militer yang kuat. Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat, yang digunakan untuk melindungi jalur perdagangan serta menaklukkan daerah lain, termasuk serangan ke kerajaan Medan atau Jawa. Fase kemunduran. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 dan runtuh pada abad ke-13 hingga 14. Kemunduran ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti serangan dari kerajaan lain, perubahan kondisi alam, dan pengaruh Islam. Serangan dari kerajaan lain. Serangan kerajaan Kola Mandala dari India Selatan pada tahun 1007 dan 1023. Serangan kerajaan Singasari pada tahun 1275 melalui ekspedisi Pamalayu. Serangan kerajaan Majapahit pada tahun 1377. B. Perubahan kondisi alam. Pendangkalan Sungai Musi akibat pengendapan lumpur, menjauhnya garis pantai akibat pendangkalan Sungai Musi. C. Pengaruh Islam. Masuknya pengaruh Islam dari pedagang Arab dan India pada akhir abad ke-13. Masuknya kerajaan kecil bercorak Islam. D. Faktor lain. Serangan dari Jawa yang merebutkan kawasan lalu lintas perdagangan di sekitar Selat Malaka. Biaya masuk pelabuhan yang tinggi, ketidakstabilan politik di Asia Barat dan Tengah, masuknya pengaruh Cina yang semakin kuat. Bukti peninggalan. Bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya meliputi prasasti, candi, arca, dan jalur perdagangan. Yang pertama ada prasasti. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Kampung Kedukan Bukit di tepi Sungai Tantal, Palembang. Dalam prasasti itu menjelaskan mengenai perjalanan beberapa orang yang melakukan ekspedisi untuk mendapatkan kemenangan dan membuat kota di daerah tersebut yang diberi nama Sriwijaya. Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo menyebutkan bahwa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi mendirikan sebuah taman yang disebut Sri Setra yang dapat ditanami tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi masyarakat untuk kesejahteraan makhluk hidup di bawah kepemimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa yang letaknya di Desa Gandus sebelah barat Palembang. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu. Sumpah kutukan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan. Prasasti Telaga Batu. Sumpah kutukan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan kejahatan dan tidak mematuhi perintah raja. Merupakan isi dari prasasti Telaga Batu yang letaknya berada di sekitar kolam Telaga Biru yang tidak jauh dari Sabokingking, Palembang. Prasasti Bukit Cikuntang. Prasasti Bukit Cikuntang merupakan prasasti yang terletak di situs Bukit Cikuntang, Palembang yang berisi tentang terjadinya peperangan hebat dan pertumbuhan darah besar-besaran pada masa itu. Yang kedua ada Arca. Arca Buddha dari Bukit Cikuntang, Palembang. Arca Bodhisatwa Awalokiteswara ditemukan di situs Bingin Jumut, Mambang, Lombok Tua Musirawa, Sumatera Selatan. Yang ketiga ada Candi. Candi Muara Jambi, salah satu situs arkeologi terbesar di Asia Tenggara. Candi Muara Takus berdiri di Kabupaten Kampar Riau, Candi Biaro Bahal, Candi Kedaton, Candi Bumpung. Nah, referensinya tuh ada dari Detik Subaksel 2024, 20 Februari, Kerajaan Sriwijaya ini mulai awal berdirinya detik.com. Wikipedia 2024 Februari, Sriwijaya, Wikipedia Bahasa Indonesia. Detik Subaksel 2023, 10 November, 12 Bukit Peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Kota Palembang, detik.com. Detik.com 2023, 20 Februari, Sejarah Kerajaan Sriwijaya, awal berdiri masa kejayaan dan keruntuhan. Detik.com 2023, 15 Mei, masa keruntuhan Kerajaan
Kerajaan Jayapura, tahun kejadian dan penyebabnya. Gramedia.com 2023 10 Maret. Sejarah pendiri Kerajaan Sriwijaya beserta silsilahnya. Kumparan.com 2023 5 April Rangkuman Kerajaan Sriwijaya. Awal berdiri masa kejayaan dan keruntuhan diakses pada 24 Februari 2025. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.